Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari 9 ayat yang dibaca khusus di dalam Al-Quran. Disebut juga dengan ayat gharib. Ayat ini mesti kita pelajari agar nantinya lancar dalam membaca Al-Quran. Ayat yang pertama surat Hud, surat yang ke-11 ayat 41. Di sini ada imala. Perhatikan di bawah huruf ro ada tulisan kecil dibaca imala. Artinya huruf ro harus dibaca mereng. Ro menjadi re, dipanjangkan 2 ketukan. Bismillahi majriha wa mursaha. Majriha, ro panjang 2 ketukan. Imala hanya 1, hanya terdapat dalam surat Hud ayat 41. Ayat kedua surat Yusuf surat 12 ayat yang ke-11. Perhatikan di sini ada tulisan kecil di bawah huruf nun ishmam. Artinya kita harus memonyongkan bibir ketika membaca ayat ini. Karena asal katanya la ta'manuna. Di sini ada huruf nun yang dhammah dan dia tidak ditampilkan. Maka kita ganti dengan isyarat bibir. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna. Cara mudahnya adalah SMS. Senyum, monyong, senyum. Ketika membaca manna. 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 Malaka la ta'manna. Manna. Ayat yang ketiga terdapat di dalam surat Al-Kahfi, surat 18 ayat pertama. Di sini ada tulisan kecil sakta. Artinya, kita ketika melanjutkan bacaan, maka cara sambungnya kita harus berhenti sejenak, tahan nafas 2 ketukan, baru melanjutkan bacaan. Jadi sahabat Al-Quran ini adalah sakta wajib. Kalau seandainya dalam surah Al-Kahfi ayat 1 ini nafas kita tidak sampai untuk menyambung dengan ayat 2, maka tidak usah pakai sakta. Kita langsung berhenti saja. Walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti saja, ambil nafas. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi langsung sambung dengan mengambil nafas. Kalau pakai sakta kita berhenti tapi tahan nafas. Kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi sahabat Quran, di sini saya lebih menyarankan untuk berhenti saja, tidak usah pakai sakta. Kita berhenti, ambil nafas, baru sambung ayat yang kedua. Ayat yang keempat di dalam surat Yasin, surat 36, ayat 52. Ini masih sakta. Jadi kalau seandainya sahabat Al-Quran mau nyambung ayat ini, maka tahan nafas 2 ketukan baru sambung. Jadi ditahan dulu, namanya sakta. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Kalau seandainya sahabat Quran nafasnya pendek, maka di sini boleh dipotong, hilangkan saja saktanya. Berhenti di mim marqadina, ambil nafas baru sambung. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ambil nafasnya. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Jadi sekali lagi sahabat Al-Quran, sakta ini berlaku ketika kita lanjut. Kalau berhenti pada bagian sakta ini, maka kita boleh ngambil nafas. Tapi kalau lanjut, mesti tahan nafas, kemudian baru dilanjutkan. Ayat yang kelima di dalam surat Al-Qiyamah, surat 75, ayat 27. Di sini masih sakta. Kebetulan ayatnya pendek, maka kita tidak usah berhenti pada bagian sakta. Kita melanjutkan bacaan dengan memakai sakta. Tahan nafas 2 ketukan baru lanjut. Wa qila man
Wa qila man raq. Tahan nafas baru disambung. Ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Mutaffifin, surat 83 ayat 14. Di sini masih sakta. Karena di sini ayatnya pendek, maka kita langsung pakai sakta. Jadi kita langsung sambung, tapi tahan nafas dulu di sini kira-kira 2 ketukan baru sambung. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala. Nah, kira-kira seperti itu cara bacaan sakta. Jadi sahabat Al-Quran, di dalam 4 ayat yang ada sakta wajib ini, saya lebih merekomendasikan kalau surat Al-Kahfi ayat 1 dan surat Yasin ayat 52, di situ sahabat Al-Quran boleh berhenti saja pada tanda sakta. Abaikan tanda saktanya, berhenti, ambil nafas, langsung sambung. Namun pada 2 ayat berikutnya, surat Al-Qiyamah 27 dan Al-Mutaffifin 14, sahabat Al-Quran harus melanjutkan bacaan karena ayatnya pendek. Jadi di situ sahabat Al-Quran mesti tahan nafas 2 ketukan. Jadi sakta ini berlaku ketika kita melanjutkan bacaan. Kemudian kita tahan nafas baru dilanjutkan. Ayat yang ke-7 di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 44. Di bawah huruf hamzah di sini ada tashil, artinya hamzah yang kedua yang a ini kita baca dengan disamarkan. Jadi tashil itu hamzah kedua kita ringankan. Tidak boleh dibaca jelas. A itu salah. Jadi a yang kedua kita samarkan. Coba kita baca. Jami'u wa arabi. Jami'u wa arabi. Tashil wajib ini hanya 1 di dalam Al-Quran, hanya dalam surat Fussilat ayat 44. Jami'u wa arabi. Jami'u wa arabi. Ayat yang ke-8 di dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat yang ke-4. Di sini tidak ada pakai simbol. Di mana kita ketahui ini ayat khusus atau ayat gharib bisa diketahui dengan mempelajari ilmu tajwid. Kalau sahabat Al-Quran di sini melanjutkan bacaan, maka bacaannya normal. Huruf ta yang kasroh langsung masuk kepada hamzah sukun. Am lahum syirkum fis samawati tuni. Fis samawati tuni. Tapi bacaan khusus bisa terlihat ketika kita berhenti. Am lahum syirkum fis samawat. Bacaan khusus di sini bernama ibdal. Huruf hamzah yang sukun kita ibdalkan atau kita ganti dengan huruf ya sukun. Jadi hamzah sukun tidak ada lagi, kita ganti dengan huruf ya sukun. Kemudian hamzah wasol yang polos kita berikan harokat kasroh. Sehingganya di sini terjadilah ibdal, pergantian huruf kemudian menjadi mad badal. I dipanjangkan 2 ketukan. Ituni. Jadi kalau kita mulai di sini bacanya bukan i tapi ituni. I panjang 2 ketukan menjadi mad badal. Ini hanya 1 dalam Quran, hanya dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-4. Ayat khusus yang terakhir terdapat di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 11. Di sini juga tidak ada pakai simbol. Dari mana kita bisa tahu ini ayat khusus? Dengan mempelajari ilmu tajwid. Di sini namanya naqal, artinya perpindahan harokat. Asalnya di sini adalah bi'sal ismu. Sehingganya di sini ada naqal, perpindahan huruf, lam yang sukun menjadi kasroh. Jadi dia mengambil atau memindahkan harokat hamzah yang sebelumnya. Jadi kasroh ini sebenarnya punya hamzah, tapi karena ada naqal dipindahkan pada huruf lam sukun. Lam sukun hidup menjadi kasroh. Bi salis, salnya pendek. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Bi salismu. Jadi sahabat Al-Quran itulah 9 bacaan khusus yang ada di dalam Al-Quran yang wajib untuk kita ketahui agar lancar dalam membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.